Salam saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menguraikan mengenai dasar hukum bersekolah rumah sesuai dengan anjuran dan permintaan sahabat saya, Pak Lukman Hakim dari Sekolah Dolan, agar saya lebih baik membuat berbagai video yang berkaitan dengan sekolah rumah, bukan berkaitan dengan materi pelajarannya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Budi Triko Rayanto. Saya merupakan pengurus Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Pusat. Saya duduk sebagai Ketua 1 bidang sekolah rumah. Ketua Umum adalah Dr. Seto Mulyadi. Ketua 2 bidang pendidikan alternatif adalah Ibu Rustin Ilyas. Saya juga adalah pembina dari komunitas sekolah rumah Sekolah Pelangi yang berkedudukan di Tangerang Selatan. Selain kami mendidik kelima anak kami sebagai pesekolah rumah. Saudara-saudara bisa berkenalan lebih lanjut dengan saya di Facebook saya. Nah, ini adalah Facebook saya yang bisa diakses siapa saja. Jadi Facebook saya tidak bersifat rahasia dan bisa melihat apa yang pikiran pendapat saya di sana. Apa itu sekolah rumah? Bahwa bersekolah rumah atau pendidikan di rumah itu suatu hal yang sudah berlangsung sangat lama. Bahkan jauh sebelum sekolah formal yang ada sekarang berkembang. Saya ingin menjelaskan di dalam pendidikan nasional, dalam sistem pendidikan nasional, yang disebut pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan. Jadi suatu proses pembelajaran yang tidak terencana, yang tidak dilakukan secara sadar, jelas bukan suatu pendidikan. Anak-anak bisa saja belajar dari tontonan televisi yang dia lihat, bisa saja belajar dari berbagai kegiatan di luar sekolah, tapi jika itu tidak direncanakan sebagai suatu proses pendidikan, maka itu bukanlah suatu pendidikan. Usaha sadar dan terencana itu untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dan seterusnya, saudara-saudara bisa baca sendiri dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sejak dahulu kala memang secara sadar dan terencana orang tua mendidik anaknya di rumah untuk memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan yang sebagaimana dimiliki oleh orang tua mereka. Jadi baik dalam hal agama, dalam hal bekal untuk bekerja dan sebagainya. Apakah mereka tidak dapat dikatakan bersekolah rumah? Silahkan dikembalikan kepada masing-masing pelaku sekolah rumah. Yang jelas bagi saya, jauh sebelum Kak Seto atau jauh sebelum Hamka atau Thomas Alva Edison melakukan pendidikan di rumah, nenek moyang kita pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum anak-anak cukup usia untuk dimasukkan ke sekolah formal reguler, orang tua pun, setiap keluarga melakukan sekolah rumah. Mereka mendidik
anak-anak mereka untuk bisa mengenal bahasa, bisa mulai berbicara, mengenal makna-makna dan simbol-simbol. Orang tua mendidik anaknya untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga dan masyarakat. Mereka juga bersekolah rumah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sekolah rumah walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi jelas termasuk di dalam jalur pendidikan informal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27. Apa itu? Yaitu kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Lalu pada ayat 2 pasal 27 dikatakan hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 pernah mengeluarkan suatu buku yang berjudul Komunitas Sekolah Rumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan. Pemerintah mengakui bahwa sekolah rumah bisa dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu berbentuk suatu komunitas sekolah rumah dan sekolah rumah majemuk dan sekolah rumah tunggal. Nah, komunitas sekolah rumah sekarang berkembang cukup pesat dan bahkan sudah menjadi suatu usaha profit, usaha mencari laba bagi lembaga-lembaga tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dalam pasal 27 Undang-Undang Sisdiknas terdapat ayat 3 yang mengatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diamanatkan untuk dibuat dalam undang-undang yang diterbitkan tahun 2003 ini baru hadir pada tahun 2010, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah tersebut di pasal 117 yang menerangkan ayat 3 pasal 27 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan demikian. Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non-formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 pasal 117 uji kesetaraan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan non formal sebagaimana diatur pasal 115. Uji kesetaraan diatur oleh peraturan menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar ketentuan pasal 115. Jadi setiap tahun memang telah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan uji kesetaraan melalui ujian pendidikan non-formal. Seringkali keluarga menanyakan berkaitan dengan izin menyelenggarakan sekolah rumah. Apakah memang demikian?
Jika kita konsisten bahwa sekolah rumah adalah suatu pendidikan informal, maka jelas tidak diperlukan perizinan. Undang-Undang Sisdiknas pada pasal 62 menyatakan setiap pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi tidak dinyatakan bahwa satuan pendidikan informal perlu memperoleh izin. Yang harus mendapat izin adalah pendidikan formal dan non-formal. Nah, lebih lanjut, pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan sekolah, perizinan satuan pendidikan formal dan non-formal. Peraturan pemerintah itu ada pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 185, dan untuk pendidikan non-formal sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013. Walaupun tidak memerlukan perizinan, tetapi khususnya untuk komunitas-komunitas sekolah rumah yang memang dibentuk secara berbayar, yang pelayanannya memang intensif dan memerlukan biaya cukup tinggi, masalah perizinan ini sering menjadi suatu ganjalan dalam arti keamanan bagi para peserta didik, dan yang juga sering ditanyakan oleh para orang tua. Karenanya beberapa komunitas sekolah rumah lalu mengupayakan agar memperoleh izin dari pemerintah. Masalahnya pemerintah seringkali tidak dapat memberikan izin bagi penyelenggaraan komunitas sekolah rumah karena format untuk izin pendirian komunitas sekolah rumah memang tidak ada. Akhirnya para pesekolah rumah ini mengupayakan perizinan bersekolah rumah dalam bentuk komunitas itu dengan izin yang ada dan bisa dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk izin untuk kursus, izin pendirian satuan pendidikan PKBM, pusat kegiatan masyarakat, dan izin-izin yang lain. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non-formal pada pasal 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan non-formal dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum. Badan hukum ini dapat berupa komunitas, yayasan, atau PT. Satuan pendidikan non-formal jelas berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri. Saya memahami pengertian mandiri di sini artinya tidak berada atau lepas dari satuan pendidikan non-formal maupun formal. Tapi sekarang PKBM sudah banyak yang mendapatkan perizinan sebagai satuan pendidikan non-formal. Apa satuan pendidikan non-formal itu terdiri atas apa saja? Yaitu pertama, sesuai dalam Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 3, yaitu LKP. LKP ini adalah lembaga kursus dan pelatihan. Lalu kelompok belajar. PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Majelis Taklim, dan satuan pendidikan non-formal sejenis.
satuan PNF sejenis ini apa? Yaitu terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Dirjen PAUDNI. Tentu saja pemerintah tidak berhak untuk menghalangi setiap peserta didik yang ingin belajar pada jalur pendidikan informal, non-formal, atau formal. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pasal 12 dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk butir pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Nah, pendidikan lain yang setara ini bisa berada pada jalur formal, non-formal, maupun informal. Sebagaimana kami katakan bahwa pendidikan oleh keluarga dan lingkungan, baik berbentuk tunggal, berkelompok, atau majemuk, atau dalam bentuk suatu komunitas yang lebih terorganisir, itu berada pada jalur pendidikan itu merupakan hak anak. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar. Oke, ini adalah suatu hak lain yang senyatanya kurang begitu dihormati oleh pemerintah, dan dalam praktek sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing ini jauh lebih mudah dilakukan pada pendidikan informal. Hak anak sekolah rumah atau hak anak untuk bersekolah rumah selain dijamin oleh undang-undang, juga undang-undang menjamin sebagaimana dikatakan untuk setiap anak itu berhak pindah antar jurusan. Peraturan pemerintah lebih menjelaskan lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan kepindahan dari sekolah rumah pendidikan informal ke sekolah formal. Hal ini yang sampai sekarang di lapangan seringkali mendapatkan suatu kendala. Padahal dalam PP nomor 17 tahun 2010 diatur pada pasal 73 tentang pendidikan dasar SD SMP dikatakan bahwa pasal 73 ayat 1, peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1. Artinya pindahan bisa di kelas 2, 3, 4, 5, atau 6 setelah lulus tes kelayakan dan penempatan. Persyaratannya hanya ini, lulus tes kelayakan dan penempatan. Siapa yang menyelenggarakan? Yaitu satuan pendidikan formal yang bersangkutan, yaitu SD atau madrasah ibtidaiyah, di mana anak dari pendidikan non formal dan informal itu ingin bersekolah formal. Pada ayat 2 dinyatakan peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 setelah lulus ujian kesetaraan paket A. Jadi sekarang ketika mereka akan ikut ujian, anak-anak sekolah rumah, mereka sesuai pasal 115 mengikuti ujian kesetaraan paket A dan memperoleh ijazah paket A. Dengan paket A itu mereka bisa masuk di sekolah formal SMP atau madrasah tsanawiyah. Ini ujian kesetaraan paket A sampai sekarang tetap ada selama undang-undang peraturan pemerintah ini tidak dicabut. Kemarin banyak yang bingung karena menganggap ujian nasional paket A tidak ada lagi, artinya ujian kesetaraan paket A tidak ada.
Itu tidak benar. Ujian kesetaraan paket A tetap ada, tapi sifatnya bukan ujian nasional, tapi adalah ujian lembaga pendidikan atau ujian sekolah. Poin 3, peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lainnya sederhana tidak pada awal kelas 7. Artinya pindahan kelas 8 atau ke 9 setelah memenuhi persyaratan apa? Yaitu A. Lulus ujian kesetaraan paket A. Artinya punya ijazah paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah tempat dia akan pindah tersebut. Jika pasal 73 PP nomor 17 tahun 2010 mengatur tentang perpindahan dan penerimaan di SD dan SMP, peraturan pemerintah yang sama di pasal 81 mengatur tentang kepindahan dari jalur non-formal dan informal ke SMA. Dinyatakan bahwa peserta didik jalur pendidikan non-formal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK atau MK atau bentuk lain yang sederajat. Ini adalah pendidikan formal sejak awal kelas 10 setelah lulus ujian kesetaraan paket B. Jadi ijazah paket B yang diterima setelah anak lulus itu dapat menjadi paspor untuk masuk ke sekolah formal SMA dari awal kelas 10. Tetapi bagaimana jika mereka pindah? Hal ini diatur dalam pasal 3. Peserta didik jalur non-formal dan informal dapat diterima di SMA, MA, atau bentuk lain yang sederhana sesudah awal kelas 10. Setelah apa? Persyaratan ada 2, yaitu punya ijazah paket B atau lulus ujian kesetaraan paket B, dan B. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi jika peraturan pemerintah dan undang-undang dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ada anak-anak sekolah rumah yang dihambat kepindahannya dari jalur pendidikan non-formal dan informal sebagaimana sering yang terjadi saat ini. Hambatannya bukan karena tidak lulus tes kelayakan atau penempatan, tapi seringkali hanya bersifat administratif seperti misalnya tidak memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Sementara demikian, terima kasih.